Kaum Muda adalah gerakan reformis Islam yang muncul di Malaysia pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dengan pengaruh dari gerakan modernis dan pembaruan Islam yang berkembang di Timur Tengah. Gerakan ini memiliki tujuan untuk mereformasi pemahaman dan praktik Islam tradisional yang dianggap sudah ketinggalan zaman serta memajukan pendidikan dan intelektualitas umat Islam di kawasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah pergerakan kaum muda di Malaysia. Pada akhir abad ke-19, dunia Islam berada dalam kondisi stagnan di bawah pengaruh kolonialisme barat. Di Timur Tengah muncul para pemikir reformis seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani yang menyerukan pembaruan pemikiran Islam agar mampu menjawab tantangan zaman modern. Pemikiran ini kemudian sampai ke Asia Tenggara melalui para pelajar yang belajar di Mesir dan Timur Tengah, serta melalui karya-karya ilmiah yang disebarkan. Di Malaysia, waktu itu, Tanah Melayu, pemikiran ini diadopsi oleh kelompok yang dikenal sebagai kaum muda. Mereka melihat bahwa umat Islam di Malaysia tersebut sangat terikat pada ajaran tradisional dan kurang beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain itu, mereka merasa bahwa umat Islam perlu memperkuat intelektualitas dan memperbarui pendidikan untuk bangkit dari kemunduran. Beberapa tokoh penting dalam gerakan kaum muda di Malaysia antara lain, yang pertama ialah Syed Al-Hadi, seorang cendekiawan yang menjadi pemimpin utama gerakan kaum muda di Tanah Melayu. Dia adalah seorang penulis dan editor yang mempromosikan pemikiran reformis melalui penerbitan majalah dan buku. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Hikayat Farida Hanum, sebuah novel yang menggabungkan antara unsur-unsur modernitas dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, Syekh Tahir Jalaluddin, seorang ulama juga merupakan murid Muhammad Abduh di Mesir. Dia aktif menyebarkan ide-ide pembaruan Islam dan sangat kritis terhadap ajaran tradisional yang kaku. Yang ketiga, Haji Abbas Muhammad Toha, ulama dan pemikir yang juga mendukung gerakan kaum muda dan mendorong peningkatan pendidikan di kalangan umat Islam. Kaum muda membawa sejarah gagasan penting yang menjadi dasar gerakan mereka, antara lain yang pertama adalah rasionalisme dan ijtihad. Kaum muda menekankan pentingnya menggunakan akal atau rasio dalam memahami ajaran Islam. Mereka mendorong praktek ijtihad, yaitu upaya menafsirkan ajaran agama berdasarkan pengetahuan kontemporer daripada hanya mengikuti ajaran ulama terdahulu atau taklid. Yang kedua, pendidikan modern. Kaum muda sangat mementingkan pendidikan modern, terutama dalam ilmu-ilmu duniawi seperti sains dan teknologi. Di samping pendidikan agama, mereka juga memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Yang ketiga, kritik terhadap taklid buta. Salah satu kritik utama mereka adalah terhadap praktek taklid, yaitu mengikuti ajaran ulama tanpa pertimbangan kritis. Kaum muda berpendapat bahwa umat Islam harus memahami dan menafsirkan ajaran agama secara independen dan dinamis. Pembaruan sosial. Gerakan ini juga menekankan pentingnya reformasi sosial, seperti pemberantasan kemiskinan, peningkatan hak-hak perempuan, dan pengentasan kebodohan. Kaum muda menggunakan media sebagai alat utama untuk menyebarkan pemikiran. Mereka menerbitkan berbagai majalah dan surat kabar yang memuat artikel-artikel reformis, antara lain seperti yang pertama, Al-Imam, yang diterbitkan pada tahun 1906 oleh Syekh Al-Hadi dan Syekh Tahir Jalaluddin. Majalah ini menjadi sarana utama penyebaran gagasan reformis di Tanah Melayu. Majalah ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh
dan Jamaluddin Al-Afghani, dan bertujuan untuk membangkitkan semangat intelektual di kalangan umat Islam. Yang kedua, pengasuh. Surat kabar ini juga digunakan oleh kaum muda untuk mempromosikan ide-ide reformis dan memberikan kritik terhadap tradisi keagamaan yang dianggap tidak relevan lagi dengan tantangan zaman modern. Gerakan kaum muda tidak diterima begitu saja oleh semua kalangan. Mereka menghadapi perlawanan yang keras dari kelompok, yaitu kaum tua. Kaum tua yaitu ulama tradisional yang mempertahankan ajaran-ajaran lama dan menolak pembaharuan. Kaum tua menganggap bahwa ajaran dan pemikiran kaum muda ini menyimpang dari ajaran Islam yang telah mapan dan dapat merusak tatanan sosial. Perdebatan antara kaum muda dan kaum tua berlangsung cukup lama, terutama di media dan masjid. Kaum tua menuduh kaum muda telah mengabsorpsi pemikiran barat dan menjauh dari ajaran Islam. Sebaliknya, kaum muda menuduh kaum tua sebagai penyebab kemunduran umat Islam karena menolak perubahan dan modernitas. Meskipun menghadapi perlawanan, kaum muda berhasil memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan pemikiran Islam di Malaysia. Di antara lain ialah yang pertama, modernisasi pendidikan Islam. Salah satu warisan terbesar kaum muda adalah reformasi pendidikan Islam di Malaysia. Mereka mendorong berdirinya sekolah-sekolah modern yang menggabungkan antara pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum yang kemudian menjadi dasar bagi sistem pendidikan Islam di Malaysia. Yang kedua, kesadaran sosial. Kaum muda juga berhasil membangkitkan kesadaran sosial di kalangan umat Islam mengenai pentingnya pendidikan, hak-hak perempuan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, awal gerakan nasionalisme. Meskipun kaum muda fokus pada reformasi Islam, ide-ide mereka tentang kemandirian, pendidikan, dan kesadaran sosial turut menginspirasi munculnya gerakan nasionalisme di Malaysia, yang akhirnya memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Inggris. Pada akhir tahun 1930-an, pengaruh kaum muda mulai meredup seiring dengan meningkatnya tekanan dari kolonial Inggris dan oposisi dari kaum tua. Namun, warisan pemikiran mereka tetap hidup dalam bentuk reformasi pendidikan, penerbitan, dan karya ilmiah, serta kesadaran umat Islam akan pentingnya intelektualitas dan modernisasi. Kesimpulannya di sini teman-teman sekalian, bahwa kaum muda adalah gerakan yang memainkan peran penting dalam sejarah pemikiran Islam di Malaysia melalui kritik terhadap tradisionalisme dan dorongan untuk pendidikan modern. Mereka berhasil mengubah banyak aspek dalam masyarakat Islam di tanah Melayu. Meskipun menghadapi tantangan yang besar, warisan kaum muda tetap berpengaruh dalam perkembangan intelektual dan pendidikan Islam di Malaysia hingga hari ini. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.